Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Nah, pada hari Minggu ini kita kembali lagi beribadah. Walaupun masih beribadah di rumah, tapi tetap mau memuji Tuhan, kita tetap mau bersuka cita bersama-sama, kita mau beribadah. Nah, semua pasti udah kangen ya sama teman-temannya ya. Udah lama nggak ke sekolah, bermain sama teman-teman sekolah, atau teman-teman di rumah, atau teman-teman di sekolah minggu mungkin. Nah, adik-adik, walaupun seperti itu, kita tetap mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau sayang sama teman-teman kita semua. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu Roti dan Mentega. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal sampai pada dengan akhirnya. Kiranya Tuhan, ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, selama seminggu ini mungkin kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Mungkin di rumah kita tidak menuruti kata-kata orang tua kita bertengkar dengan adik atau kakak kita. Nah, untuk itu kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mau menyesali semua perbuatan kita. Sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan lagu Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Tuhan, pada hari ini kami kembali datang kepada hadirat-Mu. Kami mau meminta ampun ya Tuhan atas semua kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat di dalam minggu-minggu ini. Tuhan, kami sadar di dalam kehidupan kami masih saja sering lalai dalam melakukan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu yang setia dan taat. Kami masih saja suka menyedihkan hati Engkau. Kami minta ampun ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan, kami mau Tuhan yang pimpin kami, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman
Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Saat ini tiba waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya tolong kami agar kami bisa fokus dan biarlah kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, sebelumnya kakak mau bertanya kepada adik-adik. Nah, menurut adik-adik, apa sih artinya sombong? Coba sebutkan. Sombong itu seperti apa? Ya, betul. Suka pamer. Lalu, ya susah untuk minta maaf padahal dia yang salah. Terus apa lagi? Gengsi untuk berterima kasih. Nah, jadi gengsi untuk berterima kasih. Kemudian apa lagi? Makannya pilih-pilih. Wah, maunya cuman makan pakai ayam. Kok selain ayam nggak mau? Nah, itu juga sombong. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bagaimana sih agar tidak sombong. Wah, gimana caranya nih biar rendah hati? Nah, rendah hati itu adalah tidak sombong ya adik-adik. Nah, yuk kita buka dari Filipi 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita buka Alkitab kita dari Filipi 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Nah, kakak mau bacanya ayat 2 sampai 4 untuk kita semua ya. Jadi kakak akan membaca ayat 2 sampai 4 untuk kita semua. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Iya. Adik-adik, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Nah, jadi Rasul Paulus ini menuliskan surat nih kepada jemaat Filipi. Nah, isi suratnya itu apa sih? Nah, isi suratnya itu seperti yang kakak baca barusan. Nah, isi suratnya itu kurang lebih adalah Rasul Paulus menasihati agar jemaat yang ada di Filipi memiliki rasa rendah hati, di mana dia mau memikirkan kepentingan orang lain. Ya, jadi isi surat yang Paulus tulis itu adalah menasehati agar jemaat Filipi mau rendah hati, mau memikirkan kepentingan orang lain, tidak mau mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, mengapa sih jemaat Filipi itu harus rendah hati adik-adik? Nah, di dalam surat yang Paulus tulis, Paulus bilang bahwa contohlah teladan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah memberi teladan untuk rendah hati. Oleh karena itu, jemaat Filipi harus juga rendah hati seperti Tuhan Yesus. Nah, kita tahu ya adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang ada di surga, tetapi Tuhan Yesus mau rendah hati turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Wah, sangat rendah hati ya. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, tetapi mau turun ke dunia untuk sama menjadi manusia, untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, Paulus menasihati agar jemaat Filipi seperti Tuhan Yesus yang mau rendah hati.
Adik-adik, pesan Paulus kepada jemaat Filipi tadi yang isinya untuk rendah hati, ini juga berlaku pesannya bagi kita adik-adik. Kita juga mau rendah hati, mengikuti teladan seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan. Nah, contohnya seperti apa sih kita bisa rendah hati adik-adik? Nah, kita mau nih mengakui kesalahan kita terlebih dahulu ketika kita bersalah. Jadi kita tidak gengsi untuk minta maaf adik-adik, tapi kita mau mengakui, maaf ya, aku tadi udah begini, begitu. Lalu kita juga mau mengucapkan terima kasih ketika ada orang yang memberikan hadiah kepada kita atau memberikan bantuan. Misalnya kita udah diajari, kita nggak gengsi untuk bilang terima kasih, tapi kita rendah hati, terima kasih gitu. Terus mungkin kita juga ketika kita dinasehatin sama orang tua menasehati jangan malas atau kerjakan yang rajin dan lain sebagainya, kita mau mendengar adik-adik gitu. Kita mau rendah hati mendengar nasihat yang baik. Kita jangan membantah nasihat atau menggerutu, tetapi kita mau rendah hati mendengar nasihat yang baik dari orang tua kita. Lalu misalnya lagi ada makanan yang enak di rumah. Tuh, anggota keluarga kita misalnya ada 4 orang. Nah, kita mau memikirkan orang lain, misalnya adik aku udah makan belum ya? Ini siapa lagi yang belum makan makanan ini? Nah, kita mau memikirkan orang lain juga, nggak hanya memikirkan diri kita sendiri. Nah, adik-adik, kiranya kita semakin hari bisa semakin rendah hati, mau memikirkan kepentingan orang lain dan tidak egois. Ya, mari kita rendah hati dan tidak sombong. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami mendengar firman-Mu tentang agar kami rendah hati mencontoh teladan Engkau ya Tuhan. Mampukan kami, kiranya kami terus bersikap rendah hati, khususnya kepada keluarga kami, dan kami pun bersikap rendah hati juga kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita. Sebelum itu kita menyanyikan lagu "Oh Berkati Kami". Setelah itu kita berdoa. Setelah berdoa kita menyanyikan lagu "Bapa Terima Kasih", masih dalam sikap berdoa. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan berkatilah agar kami boleh tetap menjaga kesehatan dengan baik dan terus menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Tuhan, hari ini juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terus bersikap rendah hati, yang peduli kepada keluarga kami dan juga kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa